kedua adalah tentang ketiga, reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu seperti apa? Nah, bila dua zat direaksikan, akan ada dua kemungkinan. Pertama, kedua zat tersebut habis bereaksi atau salah satu reaksi habis, sedangkan ada yang bersisa. Jadi, ada yang habis, salah satu habis, dan ada salah satunya bersisa. Nah, bagaimana kapan kita menggunakan konsep reaksi pembatas ini? Adalah jika dalam suatu reaksi ada dua zat yang diketahui molnya. Ya, misalkan masanya diketahui dua zat tersebut, berarti nanti otomatis molnya diketahui, nanti kita berarti menggunakan reaksi pembatas. Cara menentukan reaksi pembatas adalah kamu dengan cara bandingkan mol dengan koefisien. Nah, yang paling kecil hasil perbandingannya, maka zat itu habis bereaksi atau dinamakan reaksi batas. Artinya zat tersebut habis, jadi dipatokan untuk menghitung mol-mol yang lain. Contohnya, sebanyak 6,35 gram Cu tembaga ya direaksikan dengan 1,6 gram belerang sulfur S. Dengan reaksinya Cu tambah S jadi CuS. Nah, pertanyaannya mana reaksi batasnya? Kedua, berapa massa CuS yang terbentuk? Yang ketiga, mana zat yang bersisa dan berapa gram? Penyelesaiannya adalah seperti langkah seperti biasanya. Kalian setarakan dulu reaksinya. Kebetulan reaksi ini sudah setara ya. Cu di kiri 1, di kanan 1, S pun di kiri 1, di kanan 1. Jadi sudah sama. Nah, di soal ini massa Cu dan massa S diketahui dua-duanya. Nah, maka kita menggunakan konsep reaksi batas. Akhirnya, langkah kedua adalah kita hitung mol masing-masing. Mol Cu-nya, massa Cu per air Cu, ya, massanya 6,35 dibagi airnya dapat 0,1 mol. Kemudian massa S-nya, mol S-nya, massa S per air S 1,6 dibagi 32 dapat 0,05 mol. Nah, berarti kita tentukan reaksi batasnya, bandingkan molnya dengan koefisien. Jadi untuk Cu, mol Cu-nya 0,1, bandingkan koefisiennya 1. Berarti 0,1. Untuk S pun sama, 0,05 molnya dibandingkan dengan koefisiennya 1, berarti 0,05. Nah, yang paling kecil adalah sulfur, sehingga sulfur itu habis bereaksi, jadi dinamakan reaksi batas. Nah, ini dijadikan patokan untuk mencari mol yang lain. Ya, seperti itu. Jadi karena hasil perbandingannya paling kecil, jadi S itu yang reaksi batas atau yang habis bereaksi. Pertanyaan kedua ditanyakan massa CuS. Massa CuS bisa kita cari dari mol CuS-nya dikali mR CuS. Mol CuS-nya kita cari pakai perbandingan koefisien. Karena sulfur tadi sebagai reaksi batas, nanti jadi patokan molnya. Sehingga mol CuS kita cari, koefisien CuS-nya dibagi koefisien S yang diketahuinya kali mol S. Jadi 1 banding 1 kali 0,05 mol. Kemudian massa CuS-nya berarti mol CuS kali mR CuS 0,05 kali 95,5 mR-nya ya. 4,775 gram. Mol Cu sama berarti koefisien Cu dibagi koefisien S. Jadi S itu sebagai patokan karena dia yang habis bereaksi. Contoh soal yang kedua tentang reaksi pembatas. Contohnya adalah logam magnesium massanya 2,4 gram direaksikan dengan larutan HCl yang mengandung 36,5 gram. Reaksi yang terjadinya Mg tambah HCl menjadi MgCl2 tambah H2. Nah, kalian diminta untuk menentukan reaksi pembatas, volume gas H2 pada STP, dan massa MgCl2. Langkah pertama seperti biasa, reaksinya disetarakan dulu. Mg berarti logam Mg-nya 1, kiri kanan 1 sudah. Cl-nya di kiri adalah 1, tadi asalnya 1 ya. Di kanan ada 2, berarti simpan koefisiennya 2. Kemudian H-nya di kiri 2, di kanan 2, berarti sudah. Nah, setelah itu, karena di sini diketahui massa Mg dan massa Cl, berarti pakai reaksi pembatas. Kita tentuin mol masing-masing. Mol Mg-nya kita cari dengan rumus yang ini, massa per air Mg, 0,1 mol. Mol HCl pun kita cari, massa HCl per air HCl dapat 0,1. Reaksi pembatasnya kita bandingkan dengan koefisien. Untuk Mg berarti 0,1 ya, dibagi 0,1. HC 0,1.
Untuk HCl 0,1 dibagi 2, 0,05. Nah, yang paling kecil adalah HCl. Karena perbandingannya 0,05 sehingga HCl menjadi pereaksi pembatas, menjadi patokan untuk mencari mol yang lain. Ya, tapi yang dipakainya jangan ini, jangan hasil perbandingan, tapi tetap mol yang HCl yang 0,1. Nah, jadi pereaksi pembatasnya sudah dapat, yaitu HCl. Kemudian yang kedua, volume gas H2 pada STP. Untuk mencari volume pada STP, itu rumusnya mol kali 22,4. Berarti kita perlu mol H2. Kita cari mol H2 dengan perbandingan koefisien. Koefisien H2 dibagi koefisien HCl, kali mol HCl. Karena HCl yang pereaksi pembatasnya ya. Jadi patokan. Jadi 1/2 kali 0,01, sisanya 0,005. Jadi volumenya 0,005 kali 22,4, hasilnya 0,112 liter. Yang ketiga, massa MgCl2. Massa itu mol kali Mr. Berarti mol MgCl2 nya kita cari koefisien MgCl2 per koefisien HCl kali mol HCl. Berarti 1, koefisien HCl-nya itu adalah Mg itu koefisiennya 1, HCl itu koefisiennya 2, 1/2 kali 0,1 jadi 0,05. Berarti masanya 0,05 kali MR-nya kita hitung dapat 95 ya, 24 tambah 71. Sehingga hasilnya 4,75 gram.